Dibandingkan dengan planet lain, sistem bumi unik karena air memiliki 3 fase, yakni uap air, air cair, dan juga es padat. Meskipun jumlah uap air relatif kecil, sejumlah besar panas latin dilepaskan selama perubahan fase menjadi air cair. Oleh karena itu, siklus air berkaitan erat dengan siklus energi. Siklus air juga terkait erat dengan siklus biogeokimia bumi, yakni khususnya siklus karbon dan juga nitrogen. Air adalah kunci yang menahan dan juga mengikat siklus yang saling berinteraksi dan juga saling terkait. Air juga berinteraksi dengan topografi dan mengangkut sedimen ke lautan. Nah, total volume air di permukaan bumi atau di dekatnya diperkirakan sekitar 1,4 kali 10 pangkat 18 meter kubik yang sesuai dengan massa 1,4 kali 10 pangkat 21 kilogram. Dibanding dengan total massa bumi yakni 5,974 kali 10 pangkat 24 kilogram, air hanya merupakan 0,02% dari planet ini, tetapi sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Dan karenanya bumi disebut juga sebagai planet biru dan juga planet kehidupan. Sekitar 70% permukaannya ditutupi oleh air asin dari lautan. Sebagian permukaannya itu tertutupi oleh air tawar, yaitu dari danau dan juga sungai, air padat yang dari es dan juga salju, dan juga vegetasi yang menyeratkan keberadaan air. Meskipun kandungan air yang di atmosfer relatif kecil, sekitar 0,3% berdasarkan massa dan juga 0,5% berdasarkan volume atmosfer, dan sekitar 60% bumi selalu tertutup oleh awan menurut Rousseau et al. Pada tahun 1993. Sumber daya air mengalami tekanan serius di beberapa wilayah di bumi, dan situasinya kemungkinan akan memburuk. Estimasi tingkat stres air saat ini penting diketahui dan ditindaklanjuti mengenai tingkat keparahan krisis air di masa mendatang. Analisis global mengenai kelangkaan air telah dilakukan oleh beberapa ahli, di mana menyajikan kelangkaan air pada petak 0,5 derajat kali 0,5 derajat untuk seluruh dunia. Penilaian sumber daya air di masa depan melibatkan penilaian perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan perubahan permintaan. Sisi pasokan sumber daya air untuk kondisi saat ini dan masa depan dapat diambil langsung dari limpasan yang disimulasikan dalam menghitung air. Masalah utama di berbagai belahan dunia bukanlah kehabisan air, karena siklus air mulai dari penguapan membentuk awan hingga jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan tidak akan berhenti. Melainkan masalah yang timbul yakni ketersediaan pasokan air bersih perlahan-lahan semakin besar. Saat ini ada beberapa wilayah yang hidup tanpa pernah menyentuh dan merasakan air bersih. Semua yang digunakan adalah air kotor yang tercemar oleh sampah, limbah industri, hingga zat-zat kimia yang berbahaya. Tentu hal ini tidak boleh terjadi secara berlarut-larut karena akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya berbicara mengenai evaporasi. Evaporasi dalam sistem tanaman atmosfer terjadi dari masing-masing komponen sistem. Penguapan dari tanah dipengaruhi oleh kadar air tanah, jenis dan pengolahan tanah, ada atau tidaknya mulsa permukaan, dan kondisi lingkungan yang dikenakan pada tanah. Evaporasi dari permukaan tanaman dipengaruhi oleh kapasitas penyimpanan air oleh tanaman, lama waktu hujan atau air irigasi berdampak pada tanaman, serta kondisi lingkungan yang dikenakan pada tanaman. Evaporasi dari atmosfer atau penguapan tetesan sprinkler dikaitkan dengan metode irigasi sprinkler dan merupakan jumlah air yang diaplikasikan yang tidak mencapai sistem tanah tanaman tetapi tidak termasuk kehilangan aliran. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran tetesan, kelembapan relatif, sudut dan jarak perjalanan tetesan, serta suhu air. Salah satu bentuk evaporasi secara spesifik yakni transpirasi atau evapotranspirasi, di mana air dari jaringan tanaman diluapkan dan dikeluarkan ke atmosfer melalui proses penguapan. Lalu sedimen adalah pecahan-pecahan material yang umumnya terdiri atas uraian bebatuan serta secara fisik dan secara kimia. Partikel seperti ini mempunyai ukuran dari yang besar atau boulder sampai yang sangat halus atau koloid, serta beragam bentuk dari bulat, lonjong hingga persegi. Sedimen berperan penting dalam pembentukan pantai, tanjung gundukan pasir, dan muara sungai, serta menyediakan substrat bagi tumbuhan dan hewan akuatik. Sedimen juga menyediakan nutrisi dan mineral yang penting bagi kesehatan ekosistem.
Sedimen memiliki fungsi yang sangat banyak bagi kehidupan, tetapi di sisi lain terdapat juga delta. Nah, delta sendiri berisiko mengalami penurunan ketinggian dan tenggelam akibat pasokan sedimen yang tidak mencukupi karena kenaikan muka air laut yang relatif. Jika banyak delta, pasokan sedimen dari sumber hulu semakin berkurang dan metode perlindungan banjir keras seperti tanggul, pendalaman saluran, dan bendungan telah semakin mengurangi konektivitas sedimen sungai dengan dataran delta sehingga mengganggu sumber, tempat penampungan, dan jalur. Selain tenggelam dan hilangnya lahan, delta terus melanjutkan lajunya untuk urbanisasi dan populasi pertumbuhan. Perubahan penggunaan lahan yang dihasilkan di banyak delta telah mengorbankan ekosistem lahan basah yang secara historis telah menjadi agen penting dalam penjebakan sedimen dan peningkatan ketinggian. Selain itu, penurunan tanah yang disebabkan oleh alam maupun manusia semakin menurunkan elevasi delta dan sedimen yang tersedia. Hal itu sering dihilangkan dengan penambangan pasir dan pengerukan. Akibatnya, banyak delta yang kehilangan daratan dan kapasitas alaminya untuk tumbuh seiring dengan naiknya permukaan laut. Mengingat ancaman eksistensial ini, strategi untuk meningkatkan sedimentasi dan mempertahankan elevasi semakin banyak dilakukan. Terkadang sedimentasi merupakan tujuan utama pengolahan delta dan terkadang merupakan tujuan sekunder. Di samping langkah-langkah keselamatan banjir atau navigasi, strategi sedimentasi seringkali berbasis alam. Strategi ini terinspirasi dan didukung oleh proses delta alami dan memberikan alternatif yang hemat biaya dan berkelanjutan terhadap metode rekayasa tradisional. Selain mengurangi risiko banjir dan hilangnya lahan, strategi sedimentasi juga dapat mengurangi risiko lingkungan lainnya seperti salinitasi.